easy go. PPT ini disusun oleh Franciscardo Manurung, NPM 211300113, kelas TSP 2101, mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Dosen Abdul Sani Sembiring, MKom, Program Studi Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Budi Dharma. Penjadwalan. Konsep dasar. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan proses berjalan, dan berapa lama proses itu berjalan. Tipe-tipe penjadwalan. Dalam implementasinya, penjadwalan ini merupakan hal yang kompleks dalam sistem operasi karena dapat melibatkan lebih dari satu aturan. Dari kompleksitasi tersebut, penjadwalan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini digunakan untuk menentukan proses yang akan dijalankan berikutnya setelah proses saat ini berakhir. Proses yang dipilih adalah proses-proses yang telah dinyatakan siap untuk dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan ini digunakan untuk menangani proses-proses yang perlu dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Pemindahan ini dikenal dengan sebutan swapping. Swapping terdapat suatu proses dilakukan apabila proses tersebut perlu melakukan akses ke perangkat atau memasukkan atau mengeluarkan I/O atau pemanggilan sistem call. Penjadwalan jangka panjang. Dengan adanya penjadwalan ini akan memungkinkan sistem operasi menjalankan proses-proses yang memiliki prioritas rendah. Strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan no preface atau run to complete. Pada penjadwalan ini, proses yang melakukan kesempatan dieksekusi oleh pemroses atau CPU akan dijalankan sampai selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Penjadwalan primitif ini merupakan kebalikan dari primitif, di mana untuk satu proses yang sedang dieksekusi oleh pemroses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara dan dieksekusi dialihkan ke proses lainnya. Penjadwalan multiproses atau multiprocessing. Penjadwalan multiproses atau multiprosesor. Pada dasarnya penjadwalan multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang rumit jika dibanding dengan proses yang sifatnya tunggal. Jika ada beberapa proses yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi. Satu proses bisa menjadi idle dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sangat sibuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka menggunakan read equal yang bisa semua proses pergi ke satu request dan dijalankan untuk prosesor yang bisa dipakai. Beberapa sistem membawa struktur satu langkah ke depan dengan membawa semua keputusan penjadwalan atau I/O, processing dan aktivitas sistem yang lain ditangani oleh satu prosesor yang bertugas sebagai master prosesor. Prosesor yang lain mengeksekusi hanya user kode yang disebut asymmetric. Multiprosesor jauh lebih mudah. Di dalam komputer 2 core, prosesor 2 core di dalam sistem multiprosesor, prosesnya banyak bagaimana penggerakan prosesor program penggunaan di dalam komputer multiprosesor, bagaimana bila programnya sendiri terdiri dari beberapa thread. Ada 4 pendekatan di dalam program tersebut. 1. Load sharing. 2. Gag schooling. 3. Deadlet processor assist command. 4. Dynamic schooling. Load sharing, yang artinya sharing beban seluruh program
di dalam antrian prosesor yang menganggur, dapat mengambil antrian paling depan serta menjalankannya. Yang sering adalah thread yang paling berkenan di antrian pada kumpulan prosesor pada waktu yang sama. Satu thread, satu prosesor, delete prosesor assignment, yakni pada satu program diberikan sebanyak prosesor sejumlah thread yang ada di dalam program itu. Dynamic scheduling, yaitu jumlah thread yang diaktifkan dari satu program yang bisa diubah-ubah. Penjadwalan multiprosesor atau multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang berujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Kelebihan multiprosesor: peningkatan throughput karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Economy of scale atau ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami satu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Jenis-jenis multiprosesor: Arithmetic Multiprocessing atau AMP. Multiprosesor scheduling adalah penjadwalan master self multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lain sebagai self. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Self prosesor melayani user request dalam mengeksekusikan program yang banyak tidak menyebabkan penurunan performance. Systematic Multiprocessing atau SMP melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana ada dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output. Penjadwalan real time. Sebelum mengenal apa itu real time operating system, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan real time system. Real time system adalah sistem yang memiliki deadline jangka waktu penyelesaian tertentu atau ditentukan, namun tetap menggunakan ketetapan dan performa yang tinggi dalam prosesnya. Real time operating system atau RTOS, atau dalam bahasa Indonesia sistem operasi waktu nyata, adalah sistem operasi multitasking yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi atau software yang bersifat real time. Real time di sini berarti ia membutuhkan waktu kinerja setiap saat, di mana ia dibutuhkan saat itu juga salah satu kunci dari keberhasilan RTOS adalah kemampuannya untuk melakukan kerja secara konsisten, baik secara waktu yang ia butuhkan mampu secara task aplikasi yang mampu ia kerjakan. Karakteristik sistem operasi real time. 1. Single purpose. Tidak seperti PC yang memiliki banyak kegunaan, sebuah sistem waktu nyata biasanya hanya memiliki satu tujuan, seperti mentransfer sebuah lagu dari komputer atau MP3 player. 2. Small size. Kebanyakan sistem waktu nyata banyak yang ada memiliki physical space yang terbatas. 3. Index prevail mass produce. Sistem operasi waktu nyata memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang memberikan prioritas kepada proses waktu nyata.
yang memiliki penjadwalan prioritas tertinggi. Selanjutnya, penjadwalan harus menjamin bahwa prioritas dari proses waktu nyata tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan. Kedua, teknik untuk persyaratan waktu adalah dengan memindahkan response time dari sebuah event seperti interupsi. Jenis dan model real time. 1. Hard real time system. 2. Soft real time system. 3. Interactive deadline. Waktu deadline-nya bisa ditawar. 4. Probabilitas atau statistik. 5. Frame real time system. 6. Semi hard real time system atau HRTS. Semi soft real time atau SRTS. 7. Intelligence RTS. Desain sistem real time. Event driven. Pada desain event driven, task berganti ketika satu event yang memiliki prioritas lebih tinggi membutuhkan layanan disebut juga property. Time sharing bertugas melakukan kontrol terhadap clock interrupt dan on event atau yang lebih sering disebut dengan round robin atau sebuah algoritma penjadwalan. Manfaat sistem real time. Sebuah RTOS memberikan manfaat seperti task scheduling, task dipanggil ketika dibutuhkan, menjalankan aliran program data, dan respon event yang lebih baik. 2. Multitasking. Penjadwalan task memberikan ilusi menjadwalkan sejumlah task secara simultan. 2. Multiprocessing. Penjadwalan task memberikan ilusi menjalankan sebuah task secara simultan. 3. Deterministic behavior event dan implementasi ditangani dalam sebuah waktu yang terdefinisi. 4. Scooter ISR memungkinkan perilaku interupsi yang lebih dapat ditentukan. 5. Intertext communication mengelola sharing data, memori dan sumber daya perangkat keras di antara beberapa task. 6. Definite stack usage. Setiap stack dilokasikan ruang stack memungkinkan penggunaan memori yang dapat diberikan. 7. Sistem manajemen memungkinkan kita untuk fokus pada pengembangan aplikasi daripada mengelola sumber daya. Penjadwalan thread. Di bagian berjudul thread, kita mengenalkan thread untuk model proses. Hal ini mengizinkan sebuah proses untuk mempunyai kontrol terhadap multi-thread. Lebih lanjutnya, kita membedakan antara user level dan kernel level thread. User level thread diatur oleh thread library. Untuk menjalankan di CPU, user level thread di mapping dengan asosiasi kunci. Mapping dengan asosiasi kernel level thread maupun mapping ini memungkinkan bisa indirect dan menggunakan liquid. Baiklah, saya sampai sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.